Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Mira Nawastini, Matematika Mudah Dipahami. Terima kasih udah klik video ini. Terus kita langsung aja ke pembahasan 20 soal TPS Pengetahuan Kuantitatif UTBK 2020. Bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 5 angka dan dapat dibentuk dari angka 135 dengan angka 1 dan 5 yang muncul tepat 2 kali adalah sebanyak berarti kelipatan 5 yang bisa dibagi 5 berarti belakangnya angka 5. Dan ini kan angka-angkanya terdiri dari 1, 3, 5. 1 dan 5-nya boleh berulang 2 kali. Maka kalau kita jabarin itu bisa menjadi 1, 3, 1, 3, 5, 1, 5. Ini buat awalnya 1, akhirnya 5 ya. Jadi yang buat awalnya 1, akhirnya 5. 1, 5, 3, 1, 5. 1, 5, 1, 3, 5, kemudian 1, 1, 5, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 5. Terus yang awalnya 3 akhirnya 5 ada 3, 1, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 1, 5 sama 3, 1, 1, 5, 5. Dan awalnya 5 akhirnya juga 5. 5, 1, 3, 1, 5, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 3, 5. Jadinya ada 12. C. Nilai dari 2x plus y per 25 sama dengan x min y per 14 setara dengan, nah ini kan tinggal kita kali silang nih. Jadinya 14 dikali 2x plus y sama dengan 25 kali x min y. Jadinya kita kali ke dalam ya. 28x plus 14y sama dengan 25x min 2y 5y. 25y. Nah, kemudian kita di pilihan gandanya ini kan kita coba gabung-gabungin lah ya dulu. Jadinya 28x plus 25 pindah jadi min. Ya. Terus plus 14y plus kan min pindah jadi plus. 25y sama dengan 0. Kemudian 28 kurang 25 3x plus 29 ya. 39y sama dengan 0 dibagi 3. Jadi x plus 13y sama dengan 0. Ini kan kalimatnya adalah setara. Kita lihat yang setara. Ini bukan, beda. Kemudian, nah ini kita lihat x plus 2. Ini kan duanya bisa dihapus ya. Sama-sama plus 2. Min 13 pindah ke kiri jadi plus, x plus 13y sama dengan yang di kanan udah nggak ada 0 ya, berarti jawabannya B. Lanjut 63, operasi pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai A tanda kotak titik B sama dengan AB B plus 1, maka nilai dari, nah berarti kita bisa satu-satu nih. Ini kan AB ini artinya A kali B ya. Jadi kalau 1 ini 2, berarti A-nya 1, B-nya 2. Maka jadinya untuk yang ini 1 kali 2, B-nya 2 tambah 1. Jadinya 1 kali 2, 2, 2 tambah 1, 3, 2 kali 3, 6. Kemudian yang ini, berarti A-nya 3, B-nya 1. 3 kali 1, B-nya 1 ya, 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Ya kan? Berarti jawabannya kita gabungin 6 kotak titik 6 sama dengan ini A, ini B. Jadinya AB ya, 6 kali 6, 6 tambah 1. 6 kali 6, 36, 6 tambah 1, 7.
36 kali 7 itu jawabannya adalah 63, itu C. 252. Oke. Nomor 64. Diketahui K sama dengan 4X min 3Y plus Z, L sama dengan 4Y min 3X plus Z apabila X, Y, dan Z bilangan bulat positif dan X lebih dari Y lebih dari Z, maka ya udah, berarti kalau bilangan bulat positif kan bisa mulainya dari angka yang gampang, yaitu angka 1. Berarti X ini lebih besar daripada yang lainnya. Berarti kita ini misalkan Z-nya itu 1 ya. Z-nya 1, Y-nya 2, X-nya 3. Berarti 3 lebih dari 2 dan lebih dari 1. 2 lebih dari 1 ya kan. Nah, kita substitusi aja ke K sama ke L. Kita K itu 4X min 3Y plus Z. Berarti 4 kali 3 dikurang 3 kali 2 tambah 1. 12 kurang 6, 6 tambah 1, 7. L 4Y min 3X plus Z. Jadinya 4 kali 2 kurang 3 kali 3 tambah 1. Ya, 4 kali 2, 8, 8 kurang 9, min 1 tambah 1, 0. Berarti jawabannya adalah A. K lebih dari 0. 65. Jika A lebih dari 4 dan B sama dengan 5, maka nilai A kali B yang memenuhi adalah jadinya A-nya lebih dari 4. Berarti kita bisa mulai dari A sama dengan 5. Maka A kali B adalah A-nya 5, B-nya 5, 25. Berarti yang paling kecil adalah 25 ya. Maka jawabannya itu lebih dari 20, A kali B. Nomor 66, perhatikan diagram Venn berikut, tentukan operasi himpunan A, B, dan C yang dinyatakan oleh daerah yang diarsir. Ada gambar B-nya doang yang diarsir, di mana yang tidak diarsir adalah gabungan dari A dan C, maka B dikurang AUC. Kemudian 67, A, B, C, dan D akan berfoto secara berdampingan. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Peluang agar A tidak berdiri di sebelah D. A sama D ada 2, berarti tinggal dibolak-balik. Ini total orangnya ada 2, berarti 2/4, maka setengah, betul. Peluang agar B dan C setia berdiri berdampingan, juga objeknya 2, 2/4, setengah, betul. Banyak cara susun berfoto keempat orang tersebut adalah 24, objeknya 4, 4 faktorial ya. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24, betul. Peluang agar B selalu berdiri di antara A dan D adalah 1/6. Ini keseluruhannya 24. Yang ditanyakan adalah agar B selalu berdiri antara A dan D. Berarti jawabannya itu bisa A, B, D, C, D, B, A, C, kemudian C, A, B, D, sama C, D, B, A. Ada 4. Maka peluangnya adalah 4 totalnya 24, 1/6. Betul. Maka jawabannya semua benar. Lanjut nomor 68. Jika nilai X sama dengan 1256, Y sama dengan 1232, X dikurang 12,01%, Y adalah, jadi X dikurang 12,01% Y, maka jawabannya adalah X dikurang 12, X itu berapa? 1256 ya. 1256 dikurang 12, 0,1/100 dikali 1/100 dikali Y-nya 1232.
Maka 1256 dikurang 1201 kali 1 kali 1232 dibagi 10.000 147,9632. Maka 1256 dikurang 147,9632 itu 1108,037. Jawabannya D. Lanjut, 69. X per Y adalah suatu pecahan. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya 3/8. Jadi, X tambah 1 per Y tambah 3 sama dengan 3/8. Yang ditanyakan adalah X min 1 per Y plus 4 itu berapa? Ini kan supaya minus 1 berarti harus minus 2. Supaya jadi plus 4 berarti 3-nya tambah 1. Berarti kalau sebelah kirinya minus 2 pembilang, ini juga minus 2. Ini penyebutnya plus 1, bawah juga plus 1. Maka 3 kurang 2, 1. 8 tambah 1, 9. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, jika 5 tahun yang lalu umur Ani adalah 4 kali umur Lina, dan sekarang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Lina. Ini ya. Jadi yang ini kita baca dulu. Jika 5 tahun yang lalu umur Ani 5 tahun lalu. Tahun lalu umur Ani adalah 4 kali umur Lina. Kemudian sekarang 2 kali umur Ani, sekarang ya, 2 kali umur Ani ya sama dengan 3 kali umur Lina. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi selisih umur mereka sekarang, tapi kita lihat dulu umur Ani 5 tahun yang lalu itu 4L, ya kan? Selisih umur mereka sekarang, kita lihat dulu. Ini kalau dijadikan A sama dengan 3/2L, ya kan? Berarti selisihnya kita lihat perbandingannya bisa 3/2L, ini 4L, ini 3/2L. Maka kita lihat P-nya itu adalah kurang dari Q. Selisihnya 1 bagian ya. Maka jadinya P dikurang Q. Lanjut, nomor 71. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 50 cm pangkat 2 dan AB-nya 8, kemudian EF-nya 10, FI-nya 8. Ya. Maka luas daerah yang tidak diarsir adalah berapa? Kita lihat di sini ada luas persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi, sisinya 8, jadinya 8 kali 8, 64. Kemudian luas jajar genjang. Alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 8, jadi 80. Kemudian kita jumlah luas gabungan. Jadi 64 tambah 80 sama dengan 144. Nah, kita lihat tadi yang diarsir kan 50, berarti dikurang 50 sama dengan 94. Terus kita lihat lagi nih. Ini kan yang diarsir ya. Yang diarsir dan yang terpotong juga. Berarti kan ini sebenarnya persegi sama jajar genjangnya itu tidak utuh kan, karena terpotong mereka bersatu. Maka kita kurang lagi 50. Jadi 94 dikurang 50 adalah 44. Jawabannya D. Nomor 72.
Setelah 9 bulan uang tabungan Andi di koperasi berjumlah 8.480.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 8% per tahun. Berapa tabungan awal Andi koperasi? Kita lihat aja yang 8% 489 bulan. Kita langsung ke C, kan 8 juta. Ya, kita lihat 8 juta, yang gampang aja dulu. Dikali 9 per 12 dikali 8 per 100 ya. Ini 9 sama 12 masing-masing dibagi 3, 3, 4, 8 bagi 4, 2 ya kan. 8 kali 6, 48, ini coret nolnya 2. Jadinya 48, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 480.000 ditambah awalnya duitnya adalah 8 juta. Berarti 8.480.000 jawabannya C. Nomor habis merah ganti warna jadi biru, pink aja. 73, 10% dari suatu bilangan sama dengan 20% dari bilangan lainnya. Jika jumlah kedua bilangan tersebut 45, maka selisihnya berapa? Selisih ya. Jadinya itu jadi 10%, misalkan bilangan A adalah 20%, bilangan lainnya misalkan B. Kemudian katanya itu A tambah B sama dengan 45 ya kan. Berarti ini persennya kita coret, nolnya kita coret, berarti A sama dengan 2B. Maka kita ganti di sini A-nya ganti 2B ya. Berarti 2B tambah B sama dengan 45, 3B sama dengan 45, berarti B sama dengan 15. Berarti kalau B-nya 15, maka A-nya adalah 30. Maka selisih A sama B, 30 dikurang 15, 15. 74. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. X sama dengan 1, X tambah Y sama dengan 5. Z sama dengan 1, X tambah Y sama dengan 5. Jadi kalau kita ingin mencari tahu bilangannya berapa, berarti kan X, Y, Z-nya juga harus tahu dianya berapa kan. Nah, maka jawabannya itu 1 dan 2 bersama-sama cukup. Oke. Kalau 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup, berarti Z doang dong yang tahu. X-nya kita juga nggak bakal tahu kan. Kemudian 2 saja cukup tetapi 1 saja tidak cukup. Kalau 2 saja cukup, X tambah Y nanti tetap ada variabel Y-nya sisa. Terus Z-nya juga nggak tahu berapa kan, jadi nggak terselesaikan. Kalau yang D 1 saja cukup dan 2 saja cukup, pilih salah satu cukup atau 2 cukup gitu. Ini mas harusnya berkesinambungan, jadi harus dua-duanya. Dua-dua bersama cukup. 1 dan 2 saja tidak cukup. Ini 1 dan 2 bersama-sama cukup. 1 dan 2 saja tidak cukup. Ini salah. Karena ketika kamu mensubstitusi X tambah Y sama dengan 5, nanti akan mendapatkan nilai X, nilai Y, nilai Z, jadi cukup. Jawabannya C. Nomor 75. Perhatikan gambar pada ABCD dan persegi PQRS jika B adalah pusat simetri putar, ya. Pusat simetri putar persegi, maka luas perpotongan kedua persegi tersebut adalah ini luas ini nih. Ini kan simetri putar ya. Berarti kan awalnya seperti ini udah diputer nih. Berarti bisa kan bentuknya seperti ini.
nih. Ini kan titik pusat putarnya ya, titik pusat putarnya. Berarti otomatis kan ini bisa separoh-separoh ya. Jadi ini kan di sini 4, di sini 4. Berarti kalau separoh ini 2 dong, ya kan? Berarti yang terpotong ini adalah luasnya 2 kali 2 sama dengan 4. Jawabannya A. Nomor 76. 76 itu berdasarkan data nilai pelajaran X dari 6 kelas ABCDF yang dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal siswa, kecamatan Y dan kecamatan Z. Jika siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata daerahnya diberi penghargaan dengan diberi sebuah tas sekolah per siswa. Berapakah tas yang didapatkan siswa dengan nilai di atas rata-rata di kecamatan Y maupun kecamatan Z? Berarti kamu harus hitung dulu nih rata-rata dari kecamatan Y ini. Kalau rata-rata itu kan rata-rata kecamatan Y. Jadi dijumlah dulu nih. 7 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 9 tambah 8 adalah berapa? Ayo, berapa? 115. Terus ini nilainya itu ada 15 dibagi 15 sama dengan 7,6. Maka yang di atas rata-rata ada berapa nilainya? Ada berapa nilainya? Ada 9. Yang di atas rata-rata ya. Ada 9. Coba aja, berarti kan nilai 8 kan di atas 7,6, berarti nilai 8 sama nilai 9 ya. Ada 9. Terus rata-rata yang ada di kecamatan Z. Kita jumlah juga semuanya. 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 7 adalah 109. Dibagi 15 itu 7,2. Berarti di atas 7,2 juga di sini nilainya dimulai dari 8 ya. Di sini dimulai dari 8. 8 dan 9-nya ada 6. Berarti yang mendapatkan tas di kecamatan Y ada 9 dan di kecamatan Z ada 6. Nomor 77. 77 luas sisi-sisi balok berturut-turut 96 cm pangkat 2, 48 cm pangkat 2, dan 32 cm pangkat 2. Panjang diagonal ruang balok tersebut adalah berapa cm? Diagonal ruang itu kan akar dari P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Sedangkan ini P kali L-nya 96, kemudian L kali T-nya sama dengan 48, berarti P kali T-nya sama dengan 32. Ya, kemudian kita bisa main eliminasi substitusi, bolehlah P kali T sama dengan 32. Kita bagi, coret, berarti L banding T adalah 96 banding 32. Masing-masing bisa dibagi 32 ya. Jadi 96 bagi 32, 3. 32 bagi berarti ini 3x, ini 1x. Berarti 3x kali 1x sama dengan 48 ya kan. Berarti 3x kuadrat sama dengan 48, x pangkat 2 48 bagi 3 sama dengan 16, berarti x akar 16 itu 4. Berarti x-nya 4, maka L-nya itu L-nya itu 12, T-nya 4, P-nya kita lihat di sini ya. T-nya 4 kan, berarti P-nya 32 bagi 4, 8. Maka diagonalnya adalah akar dari
8 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 64 tambah 144 tambah 16 sama dengan akar dari berapa akarnya? 224. Akar 224 adalah 16 kali 14 ya. Akar 16 itu 4, akar 14-nya tetap A. Lanjut 78. Perhatikan gambar berikut, besar sudut BAC. BAC berarti yang ini. Ini 145. Ini kan 180. Berarti 180 dikurang 145 35. Total dari jumlah sudut segitiga itu kan 180 derajat. Sudah terpakai berapa nih? 35 tambah 95. Jadinya 130. Maka hasilnya 50. Lanjut 79. Itu adalah Lanjut 79 adalah volume bangun ruang berikut adalah berapa sentimeter. Ini adalah volume terpancung. Kalau volume terpancung itu udah ada rumusnya, tapi sebelumnya itu kita harus cari tingginya dulu. Ini karena tingginya nggak ada nih ya, tingginya. Nah, tingginya itu pakai Pitagoras ya. Tingginya pakai Pitagoras, jadi kita bikin bagannya dulu begini ya. Kemudian ini 4 kan. Nah, berarti kalau ini kan ini kan berapa nih? 12 ya. Ini 12 ya kan. Berarti kalau udah kepake 4 berarti ini 8. Terus miringnya 10. Maka tingginya ini 10, ini 8, triple Pitagorasnya ini 6 kan ya. Maka tingginya 6. Berarti kita bisa langsung masukin rumusnya ya. Rumusnya itu gini. Volume sama dengan sepertiga V dikali tinggi ya. Dikali tinggi dalam kurung R kecil dikali R besar ditambah R pangkat 2 yang kecil ditambah R pangkat 2 yang besar. Maka volumenya sama dengan sepertiga V dikali 6 buka kurung R kecilnya 4 ya. 4 dikali 12 ya. 4 dikali 12 kemudian ditambah R pangkat 2 nya 4 pangkat 2, R pangkat 2 gedenya 12 pangkat 2. Maka V sama dengan sepertiga ya. Pi kali 6 48 ya. 4 kali 12 ditambah 16 12 pangkat 2 itu 144. Nah, kemudian ini coret jadinya 2 ya. 2 48 tambah 16 tambah 144 itu 208 pi. 208 kali 2 pi adalah 416 pi. B jawabannya. Lanjut yang nomor 80. Suatu bak mandi berbentuk tabung dengan jari-jari R dan tinggi 2R. Andi akan mengisi bak mandi tersebut sampai penuh dengan air dalam ember yang bervolume 2 pi. Maka yang dibutuhkan adalah berapa ember? Jadi kita di sini aja nih, di samping volume sama dengan pi R pangkat 2T. Berarti kan pi R pangkat 2 T-nya 2R sama dengan pi 2R pangkat 3. Berarti ember pi 2R pangkat 3 dibagi volumenya 2 pi ya. Jadinya embernya adalah
coret-coret, 2-nya dibagi, maka R pangkat 3. Jawabannya A. Selesai. Alhamdulillah, soal PTS pembahasannya selesai. Semoga mengerti. Kalau misalkan nggak ngerti, bisa ketik apa yang kamu tanyain itu di kolom komentar. Semangat, dikit lagi SBMPTN. Semoga sukses. Terus jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau kamu suka video ini, bisa kamu klik like. Terus ditunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.